Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Yan Permadi di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan lanjutkan ya materi apa ya? Ini. Oke, barisan dan deret tentunya dengan part yang kedua. Nah, kenapa saya buat, seperti itu, karena apa, di konten part yang pertama sebelumnya dengan bahas deret, itu kalian sudah dijelaskan ya tentang apa, membentuk rumus UN atau rumus suku ke N begitu. Nah, sekarang apa sih yang akan kita bahas di part kedua ini? Saya akan fokuskan kepada apa, kepada jumlah rumus, jumlah deret ya. Misalnya gini, kalau UN kan berarti kan jumlah yang, rumus suku ke N ya. Nah, ini adalah jumlah deret. Misalnya gini, saya punya angka atau punya kalimat gini ya, berapa jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 100? Mungkin nggak kalian menghitung 2, 4, 6, 8, sekian sampai 98, ditambahin semua one by one. Ribet kan begitu. Artinya ada konsep tertentu yang bisa diterapkan ke dalam barisan dan deret. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari nanti akan saya utarakan juga seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ya materinya. Ya, part yang kedua. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang bermakna tentunya. Ya, ini part yang kedua. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kalian kemarin sudah memahami atau sudah mempelajari tentang apa? Tentang rumus suku ke N. Nah, sekarang saya akan lanjutkan apa? Berapa jumlah deret aritmatika gitu ya, antara sampai apa dengan apa begitu. Ini deret-deretnya ini cuma hanya contoh saja, cuman nanti kita bisa aplikasikan ke dalam soal begitu ya. Oke, coba kita lanjut. Nah, ini kalau kemarin kan ada UN, nah sekarang tuh SN. Jadi SN itu adalah jumlah deret ya atau rumus jumlah n suku pertama. Nah, gini, ada dua rumus tentunya. Yang pertama, boleh kita pakai tergantung apa? Tergantung dari kondisi. Jadi gini, ketika ada ada U1, maka U1 kan adalah apa kemarin? Suku pertama yang awal-awal dari deret itu ya. Jadi UN berarti suku apa? Suku yang terakhir begitu. Ya. Terus ini kalau pakai yang SN sama dengan N per 2 dalam kurung U1 plus UN. Nah, itu boleh juga. Tapi ada juga nih, ketika kalian hanya diketahui suku pertamanya dengan bedanya, maka bisa pakai cara ini. Begitu ya. Jadi alternatif cara lain itu bisa diterapkan ke dalam rumus jumlah n suku pertama atau SN baris aritmatika begitu. Dengan A suku pertama atau U1-nya, N itu nomor suku atau jumlah ada berapa dia, ya kan gitu ya. B sama kayak tadi beda begitu, ya. Oke, coba kita lanjut. Ya, ini contoh satu. Nah, saya ada soal seperti ini. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Bayangin, bilangan asli itu dari berapa sampai berapa? Satu, berapa lagi? Sampai dengan tak hingga begitu ya. Jadi yang ditanya adalah kelipatan 3 yang kurang dari 100. Ingat, 100 itu kan batasnya. Berarti 100 itu kelipatan 3 bukan? Ya nggak pas gitu ya. Jadi berapa? Mundur ke belakang satu. Jadi berapa? 99. Bisa nggak? 99 dibagi dengan 3. Nah, bisa. Berarti dia kelipatan 3. Maka berapa sih angkanya? Kita sebutan dulu. Ya. Nah, jadi gini angkanya adalah 3, 6, 9, 12 sampai dengan 99. Jadi ini hanya perhitungan biasa saja ya. Nanti ini angkanya sebenarnya panjang, tapi saya batasi sampai dengan titik-titik, 99. Artinya batas terakhir dari kelipatan 3 adalah 3 sampai 99 antara 3 sampai dengan 100 begitu. Bilangan asli antara 1 sampai dengan 100 yang kelipatan 3 begitu. Oke, bisa nih. Nah, pakai rumus yang mana saya tanya dulu? Pakai U1 UN atau dengan beda? Ya tentunya dengan beda dong. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih rumusnya apa begitu kan. Kita buat dulu begitu. Coba saya coret-coret dulu ya. Ini sehingga dulu diperoleh. A-nya berapa? A-nya 3. Nah, A atau apa? Yang paling depan. B-nya 3. Kenapa beda? Kenapa B-nya 3?
Nah, jangan sampai lupa lagi. Begitu nih, saya coret-coret lagi ya. Ini B. Nah, kalau nyari beda berarti gimana? Kalian harus tahu dulu, ini antara jumlah pertama dengan jumlah kedua itu sama nggak? Oh sorry, ini plus 3 ya, bukan plus 2. Ini plus 3, terus continue plus 3, dan seterusnya sampai dengan sini. Begitu. Ya, jangan sampai lupa. Dengan UN atau U saja, 99 apa? U itu berarti batas terakhir dari soal yang kurang dari 100 kelipatan 3 untuk bilangan asli begitu. Oke, bisa dilanjut? Bisa ya. Nah, karena yang ketahui hanya beda A dengan U1, maka kita carinya dulu apa? Kita cari N. Apa itu N? Berarti ada berapa anggota yang kelipatan 3 itu begitu. Itu masalahnya gitu ya. Jadi N itu adalah ada berapa anggota, ada berapa jumlahnya begitu ya. Jelas ya? Nah, ketika nih, kenapa saya pakai ini? Saya pakai tadi, pakai rumus UN. Ingat, A plus dalam kurung N min 1 kalikan dengan B atau beda. Ketika UN-nya ketahui, 99. Kenapa UN-nya udah ketahuin? Ya jelas, UN ini dipakai buat apa? Ini angka terakhir. Ini saya coret dulu nih. Gak apa-apa ya, biar kamu jelas. Supaya ada catatan gitu. Ini bisa kamu jadikan UN untuk angka terakhir. Begitu. Ya, bisa ya, lanjut ya. Dengan A-nya 3, mana A-nya? Jelas 3 di sini. Terus N-nya ini yang dicari. Min 1 rumus, B-nya 3. Bedanya 3 plus semuanya. Jadi ingat, beda itu tidak harus plus ya. Tapi ada min, tergantung dari apa? Deretnya itu mundur atau maju. Begitu. Nah, oke, coba kita lanjut. Nah, kenapa bisa munculnya 3N sama dengan 99? Ini saya langsung ya. Cuman coba saya nggak mau langsung juga. Saya akan jelasin juga nih karena tidak semua anak atau kita itu berpikir cepat atau berpikir logis ya dengan yang matang gitu. Makanya saya coret-coret dulu supaya gimana kok bisa 3N begini ya kan ya. Bikin dulu sini 99 ya sama dengan sorry saya coret-coret dulu ya. Jadi ini langsung aja 3 sama dengan 3 plus ya, 3 plus dalam kurung N min 1 kalikan N min 1 dikalikan 3. Nah, gimana caranya kemarin? Kalikan dulu silang ya. Jadi sini 3 kali N, 3N, 3 kali 1, 3 gitu. Jadi 3 turun. 3 ditambah 3 kali N, 3N. Di sini tulis kan. 3 kali min 1, min 3. Nah, ada yang habis gak? Ini habis ya. Ini saya tandain warna biru ya. Plus 3 min 3, 0. Maka munculnya tinggal berapa? Munculnya tinggal sama dengan 3N. Udah ini. Jadi 3N ini nanti dimasukkan ke sini. Begitu. Jadi 3N sama dengan 99. Ketemulah N-nya adalah berapa? Ya pastinya 99 bagi 3 berapa? Ya 33 kan begitu. Ya kan ya? Itu gampang. Coba dipahami dulu ini. Dipahami dulu kenapa bisa langsung ke sana. Nah ini adalah kali silang dulu yang tadi atau yang materi sebelumnya tentang rumus suku ke N. Begitu. Ya. Gak usah buru-buru. Pelan-pelan saja. Saya juga santai kok. Oke. Sambil kalian mencatat atau memahami. Saya minum terlebih dahulu ya. Oke ya. Ya. Kita lanjut. Ya, lanjut ya. Saya clearkan dulu di sini. Ya, saya clearkan. Oke. Kalau sudah bisa, kita lanjut di soal yang nomor kedua. Jadi jumlahnya gimana? Ini sudah karena kan yang ketahui hanya N-nya dulu ya. N-nya kan 33. Berarti deret itu antara 1 sampai dengan 100 itu ada 33 anggota yang berkelipatan 3 dari bilangan asli begitu. Ya. Yang tanya apa? Itu belum final. Maka jumlah dari deret tersebut adalah karena yang dipakai itu pakai yang ini UN, maka apa? Maka menggunakan setengah N atau SN sama dengan setengah N dalam kurung A plus UN. Ya, nggak usah ribet ya. Jadi SN sama dengan atau S33 berarti jumlah deret itu untuk 33 anggota adalah sepertiga dikalikan
N-nya turun, 33 masukin A-nya yang tadi awal dari aritmatika atau daerah tersebut dikalikan UN. Nah, UN itu berarti jumlah yang terakhir atau anggota yang terakhir itu berapa gitu. Bisa dimasukkan aja. Jadi 33 kalau ada dalam kurung diapain dulu? Kalau dalam kurung berarti dijumlahkan dulu. Jadi 3 tambah 99 adalah 102 dikalikan dengan 330 sekian dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 1683. Nah, gitu. Jadi intinya apa? Intinya kalian tidak perlu menghitungin ya 3, 6, 9, 12 sampai 99. Wah, panjang sekali. Artinya belum tentu benar juga, resiko kesalahan pastinya besar begitu. Makanya ada rumus SN atau rumus jumlah suku ke berapa begitu. Jadi jumlah bilangan asli berkelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683 begitu. Ya, saya rasa mudah ya. Bisa lanjut? Ya, coba lanjut ya. Contoh nomor yang kedua. Nah, ini. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2468. Nah, ini cari. Nah, artinya apa? Jumlah sampai dengan 100 gini. 2468 10. Itu kan ada berapa? Kamu jumlah 100 kali semua gitu. Ngitung sampai pakai jari kaki. Pusing kan? Artinya kalian langsung saja ke konsep itu. Apa dulu yang ketahui di sini? 2468. Apa yang ketahui? Saya cocor dulu di sini, ya. Enggak apa-apa, cocor dulu. Apa yang ketahui? 2. Oh, A-nya 2 pasti ya. Udah jelas. Terus B-nya. Nah, ini lihat beda. B-nya berapa? Makin naik ke dia. Makin naik. Naik berapa? Plus 2, plus 2, plus 2 sampai dengan seterusnya, sampai dengan tak hingga begitu. Lalu N-nya berapa? Kan yang dicari adalah jumlah ke 100, berarti N-nya yang ke 100. Kalau yang dicari, carilah jumlah yang ke 1000, berarti N-nya kamu ganti ke 1000. Begitu. Ini mengikuti dari soal. Begitu. Ini saya baguskan dulu ya, biar cakep ya. Ini mengikuti dari soal. Karena dicari jumlah ke 100, maka N-nya 100. Kalau ditanya 1000 ya 1000. N-nya sejuta ya sejuta. Begitu. Oke, bisa langsung masukkan ke rumus? Ya, bisa ya. Apa yang ketahui di sini? Kita menggunakan apa? Sama kayak tadi. Nah, tapi kan di sini ada bedanya. Ada gak UN-nya? Oke, ini saya langsung ya. Mungkin rumusnya sama kayak tadi. 2N plus N min 1 kalikan B. Begitu. Sama dengan tadi ya. Jadi, S ke 100 adalah 100 setengah dikalikan 100. Apa nih 100? N-nya. Dalam kurung atau kurung kurawal 2N plus N min 1 tutup kurung B. Tutup kurung lagi kurawal. Ya, jadi 2 dikalikan apa nih? Apa nih 2? A. Nih saya cocok lagi nih biar jelas lagi. Nah, warnanya warna ganti ya. Ini A-nya turun ke sini, ya kan? Terus apa? 100. Ini N-nya. Min 1 itu rumus, nggak perlu ditulis. Ini apa? B. Bedanya di sini ya. Jadi B itu beda taruh sini. Begitu. Ya. Mudah kok ya. MTK itu kan nggak susah. Cuma kalian pahami dulu konsepnya, apa yang diminta, logis tidak, baru kerjakan dengan rumus. Kalau ada rumusnya, kalau nggak ada, logika kita saja ya, begitu. Oke, bisa kita lanjut. Perhitungannya adalah setengah kalikannya 50. Nah, ini perhitungannya adalah 4 tambah 198. Ini udah baku ya. Jadi 99 dikalikan ini, dikalikan 2 kali 2 4 ditambah 198 begitu. Oke ya. Bisa ya? Oke, ini tambah dulu. 198 tambah 4 sekian, ya kan? Dikalikan 50. Jadi S ke 100 adalah 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret soal berarti berapa? 10.100 angkanya. Kebayang nggak kalau kalian menghitung one by one gitu sampai dengan 100? Panjang banget sampai habis buku, kesalahannya pasti besar begitu ya. Saya rasa mudah ya. Oke, bisa kita lanjut. Coba saya clearkan dulu di sini. Saya clearkan ya. Ya, saya clearkan untuk soal yang berikutnya. Ya, ini sengaja saya masukkan ke dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kenapa?
Karena biasanya di dalam soal-soal aritmatika ini untuk deret yang awal itu lebih banyak itu soal-soal yang aplikatif ya untuk kehidupan sehari-hari begitu. Coba dibaca dulu soalnya. Pada hari ke-15, seorang petani memetik mangga sebanyak 100 buah. Nah, ingat, hari ke-15 saja ada 100. Nah, pada hari ke-7, 72. Ini sebenarnya dibalik dulu ya. Hari ke-7 dulu baru ke hari ke-15. Cuman nggak jadi masalah. Itu cuma pengecoh. Ingat ya. Nah, jika jumlah mangga yang dipetik mengikuti barisan aritmatika, maka banyak mangga yang dipetik selama 5 hari pertama. Nah, kita nggak tahu nih. Coba logika dulu. Ketika diketahui hari ke-15 dengan hari ke-7. Nah, 5 hari kemudian atau 5 hari berurut itu di total berapa mangga yang dipetik oleh petani atau dipanen oleh petani. Tentunya apa? Tentunya kita harus tahu dulu berapa jumlah mangga pada hari pertama sampai dengan terakhir. Begitu. Ya, pilihan ganda nggak apa-apa ini sebagai pengecoh aja ya. Cuma nanti aplikasinya harus menggunakan esai begitu. Oke, kita lanjut. Nah, karena U ke-7, maka gini ya, U ke-7 itu berarti yang ke-7 itu hari ke-7 berarti ada 172 mangga yang dipetik. Nah, untuk hari yang ke-15 ada 100 mangga. Jumlah ya, ingat S kelima berarti apa? Jumlah mangga yang dipetik 5 hari berturut-turut. Nah, ini mungkin kita akan sedikit lebih sulit ya. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan metode-metode yang apa? Nah, ini eliminasi, substitusi maupun konsep awal yang kita belajar UN yang itu. Gitu ya. Oke, kita pakai yang mana? Coba saya coret dulu biar ada catatan ya. Sini ya. Warna merah misal di sini. Ya, ini sama rumusnya ini apa? Ini rumus suku ke N. Kenapa pakai suku ke N? Karena kenapa? UN-nya itu ini loh. Ya gitu. Kalau pakai yang lain kan yang tadi soal-soal yang tadi kan itu sudah ketahui A, B-nya. Tapi kan ini nggak dicari atau nggak diketahui berapa A-nya, berapa B-nya atau berapa eh, suku yang pertama dengan berapa bedanya antar suku tersebut. Nah, makanya digunakan rumus ini. Untuk apa? Mencari ini beda dengan berapa angka pertama atau A-nya itu. Begitu maksudnya, gitu ya. Tentunya dengan apa? Tentunya dengan metode eliminasi begitu. Oke, kita lanjut. Coba kita fokus dulu ke yang U7. U7 sama dengan A plus 6B sama dengan 172. Kenapa jadi 6B? Inilah, kan 7 berarti N-nya kan masuk ke sini. Jadi 7 dikurangi dengan 1 jadi 6. Berapa untuk yang ke-7 atau hari ke-7? 172. Masukin sini. Begitu ya. Yang kedua, U15. Nggak usah mainkan ya. Jadi kamu mainkan hanya yang 15 kurangi dengan 1. Berarti 14 sama dengan 100. Karena 100 adalah jumlah mangga yang dipetik pada hari ke-15. Begitu. Nah, ini karena saya menggunakan metode eliminasi, ingat apa eliminasi? Menghapus variabel X atau Y. Tergantung dari mana? Tergantung dari kondisi. Karena yang ditanya itu adalah A dengan B, maka kita mengeliminasi A dengan B-nya ini. Begitu. Ya, oke. Ini kan kalau eliminasi ada yang sama diapain? Tentunya dikurang ya. Ini tanda kenapa? Dihabiskan ya. Ini A dengan A, habis gak? Habis 0 gitu. Bagaimana kalau A-nya itu ada min A? Ini ada A, ditambah atau dikurang di sini? Supaya jadi 0. Ya ditambah, kenapa? Karena apa? Kamu ngutang 1 dibayar 1 kan impas. Nah, karena ini adalah angkanya sama, berarti supaya jadi 0 gimana? A dikurangi dengan A saja begitu. Maka jadi 0. Nah, ini 6B dikurangi dengan 14. Nggak usah pedulikan B-nya dulu. 6 min 14. Kamu punya uang 6 tapi utangnya 14. Masih ngutang 8 kan? Yang ngutang 8. Nah, kurangin ini. 172 dikurangi dengan 100. Berarti berapa? 72. B adalah 72 dibagi dengan ini. Maka hasilnya adalah min 9. Begitu. Jangan sampai salah mengeliminasi ya. Karena kalau ketika kita mengeliminasi A, maka munculnya B. Ketika kita mengeliminasi B, maka munculnya A. Begitu. Nah, karena B-nya sudah ketahui, kita nggak usah lagi mengeliminasi lagi.
tinggal masukin aja dari mana? Dari salah satu ini. Nah, makanya saya ganti warna hijau ya. Makanya saya menggunakan ini kurang terang ya. Warna apa ya? Warna biru saja. Ini karena sudah B-nya salah satu sudah diketahui, maka saya ambil yang pertama saja, U yang ketujuh. U yang ketujuh kan adalah eh, gimana? A plus 6B sama dengan 172. Maka ini kan kita mencari A-nya ya. Maka B-nya udah ada belum? Udah, maka B-nya masukkan 6 dikali dengan B, min 9. Jadi min 54 sama dengan 172. Maka A sama dengan, ya pindah ruas kayak tadi. Jadi 172 ditambah 64. Jadi A-nya dapatnya ini, 226. Gitu. A dengan B sudah dapat belum? Sudah ya. Jadi gini saran saya, jika kalian sudah mengeliminasi salah satu persamaan, tidak usah kedua-duanya. Eliminasi satu saja, lalu substitusikan kepada salah satu persamaan. Boleh yang U ke-7 maupun U yang ke-15. Ini saya contohkan yang U yang ke-7. Begitu. Nah, apa sih yang dicari? Yang dicari itu adalah S kelima atau berapa mangga yang dipetik untuk urutan yang kelima. Jadi urutan pertama, 2, 3, 4, 5 itu berapa? Begitu. Paham ya? Logikanya masuk? Ya, masuk ya. Coba kita clearkan dulu. Ya, lanjut ya. Karena S yang kelima pakai apa nih? Karena pakai ini. Kenapa nggak pakai U1 plus UN? Ya ngapain? Karena apa? Karena kita sudah mencari A dengan B, maka bisa kita lanjutkan ke mana? Kita lanjutkan ke yang ini, begitu. Kita lanjutkan ke yang pakai A dengan beda. Nah, begitu. A-nya masukin 2 kali A. Tadi A-nya berapa? 226. N-nya berapa nih? Ini ya. Ini saya cocok dulu nih. N ini kelima, begitu. Masukin N-nya gitu. 5 kurangi 1, 4. B-nya berapa tadi? 9 bedanya. Nah, B-nya boleh plus atau min enggak? Jangan sampai salah, karena B-nya itu adalah negatif, tulis saja apa adanya. Kalau kalian salah nih, misalnya B-nya jadi 9, ya fatal. Kenapa? Percuma dong kita nyari min B, B sama dengan min 9 kalau kamu cari endingnya itu salah. Begitu. Oke, bisa kita urutkan di sini. 5 bagi 2, 2,5. Ini aljabar biasa ya. Terus 4, nih dalam kurung kerjain dulu. 4 kali 4 kurangi 9 sekian ditambah 226. Maka munculnya adalah 190. Jadi endingnya adalah 2,5 dikalikan 190. Jadi ada berapa mangga yang dipetik untuk urutan yang kelima atau urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu. Berarti ada 475 mangga begitu ya. Saya rasa mudah ya. Nah, apalagi yang urutan apalagi soal-soal yang kayak mencakup ini. Misalnya kalian bunga nih bisa juga ya. Misalnya gini, kalian punya uang misalnya 1 juta, kamu nabung di satu bank dengan bunga berapa persen. Nah, kamu pengen memprediksi ya, oh bunganya ini 10% per bulan atau per tahun. Maka saya nabung selama 10 tahun kira-kira uang saya berapa ya di bank tersebut begitu. Itu bisa juga ya di dalam aplikasi perbankan misalnya atau ekonomi ekonomi matematika begitu atau matematika ekonomi begitu. Ya. Oke. Mungkin perjumpaan kali ini saya akhir saja. Nanti di part yang ketiga saya akan membahas juga atau membahas lagi materi berikutnya yaitu apa? Masih sama baris dan deret tapi berhubungan dengan geometri, bukan lagi aritmatika begitu. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang bermakna tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.